يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أمسك واسمعوا ورحمكم الله. أنصتوا واسمعوا ورحمكم الله. أنصتوا واسمعوا ورحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. والحمد لله رب العالمين. اللهم انصر الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسرهم عليكم الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala salat. Hayya 'ala salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi wa kafa wassalamun ala ibadihi alladhi istafa. Asyhadu an la ilaha illallah
لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia rahimakumullah, puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbil Izzati. Pada kesempatan Jumat ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu sholat Jumat secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarga dan sahabatnya. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir di masjid ini mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan ini, sebagaimana biasa, khatib berwasiat kepada diri saya dan kepada seluruh jamaah Masjid Nur At-Tawah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia rahimakumullah, pada kesempatan khutbah kali ini juga khatib akan menyampaikan materi dengan judul The Science of Falling Top and the Power of Praying, yang artinya ilmu menjatuhi omongan, ilmu ngejeblak omongan, dan kekuatan berdoa. Mulai hari ini saya sebagai khatib mengajak kepada semua yang hadir di sini tidak boleh mempunyai omongan yang kecil, pendek, sempit, pengap, pesimis, dan lain-lain. Tetapi kita harus mempunyai omongan yang beyond, masif, irasional, menggelegar dan besar. Tetapi kita sandarkan kepada Allah saja lewat doa-doanya. Ikhtiar, doa dan tawakal sebagai panduan atau konsep kita menuju keberhasilan dan kebahagiaan hidup kita dunia dan akhirat. Amin. Hadirin jamaah Masjid Nur At-Tawah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini pula di hari Jumat, saya hanya membahas dua frase, dua kalimat, yaitu ilmu menjatuhi omongan dan kekuatan berdoa. Yang pertama, kalau kita berbicara atau ngomong kepada teman-teman, omongannya
insya Allah omongan itu akan dekat menjadi kenyataan. Sebagai contoh, kita sewaktu kecil ditanyai, apa cita-citamu nak? Ada yang menjawab presiden, ada yang menjawab polisi, dokter, banker, dan lain-lain. Kalau kita sadar, itulah yang disebut beromongan besar, bermimpi besar. Masih kecil saja sudah omongannya besar, apalagi kalau seusia kita harusnya lebih besar lagi. Kalau saja omongan tersebut terus diomongin tanpa berhenti kepada diri sendiri, kepada semua orang yang disandarkan keyakinan kepada Allah, insya Allah omongan itu berbuah dan menjadi kenyataan. Sayangnya yang ada pada diri kita adalah kita berhenti punya omongan besar. Sewaktu SD omongnya pingin jadi dokter, nyatanya setelah SMP, SMA berubah lagi omongannya. Inilah hal yang harus kita hindari. Jangan berhenti bermimpi, jangan berhenti punya omongan yang besar. Yang tidak memiliki Allah saja hidupnya sukses, kaya, terkenal. Mengapa kita yang punya Allah hidup kita sengsara, susah, payah, sempit dan mundur, alias jatuh tersungkur? Jawabannya adalah kita gak punya omongan besar, gak punya impian yang besar, gak yakin bahwa kita akan berubah, gak yakin bahwa perubahan akan terjadi pada kita atau orang lain, atau mungkin malah gak yakin bahwa Allah bisa merubah nasib kita. Ya Allah, begini adanya yang terjadi pada kita. Allah gak mau masuk kepada kita, alias Allah gak mau merubah kita. Sebab ada hadis yang bunyinya sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala ana 'inda dhanna 'abdi bi wa nafa'u idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi malaa'in dzakartuhu fi malaa'in khairum minhum wa in taqarraba ilayya bashir taqarrabtu ilayhi dhira'a wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'a wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai perasaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu perkumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan para malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan atau biasa, maka Allah mendatanginya dengan berjalan cepat. Al-Hasan Al-Basri berkata, sesungguhnya orang mukmin itu berbaik sangka kepada Rabb-nya, sehingga ia pun melakukan amalan yang baik. Sebaliknya, sesungguhnya orang yang durhaka itu bersikap buruk sangka kepada Rabb-nya, sehingga ia pun melakukan amalan yang buruk. Dan Allah menegaskan dalam firman-Nya surat Fussilat ayat 23, wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardalakum fasbahtum minal khasirin, yang artinya dan
itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Rohmu, telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu termasuk orang-orang yang rugi. Maksud hadis maupun ayat di atas diartikan secara bebas. Kalau kita diri sendiri saja gak yakin akan adanya perubahan, maka Allah mewujudkan dalam bentuk gak ada perubahan. Contoh kasus, kita akan melamar pekerjaan sebuah perusahaan atau instansi yang besar dan mewah gedungnya, dengan hanya memiliki ijazah SD, sementara pesaingnya mempunyai kualifikasi yang lebih seperti SMA, S1, S2, dan S3. Maka orang yang memiliki ijazah SD itu akan berkata, wah, kayaknya sih kita gak mungkin diterima jadi pegawai karyawan di sana sebab kompetitor yang hebat-hebat. Inilah fenomena yang terjadi pada kita. Belum apa-apa sudah pesimis alias merilis. How about us? Bagaimana dengan kita? Wah, kita sih gak pakai bisa bayar hutang, gak bisa bakal sembuh dari penyakit ini, gak bisa bakal kita bisa lanjut sekolah, gak bisa sekalipun, gak bisa jadi orang kaya, gak bisa berangkat ke tanah suci. Itulah penyakit hati atau psikis yang membuat kita tidak bisa berubah menjadi orang kaya, terpandang, tidak bisa bayar hutang. Intinya kata-kata atau kalimat yang ada di atas yang melemahkan dirinya sendiri, mempersulit diri sendiri, harus dibuang jauh-jauh. Mereka selalu bersandarkan dengan fakta, kenyataan. Saya hanya lulusan SD, berbadan kecil, tidak punya skill, orang bodoh, orang miskin. Mohon semua hadirin yang ada sini, jangan pakai semua fakta dan kenyataan itu, karena fakta adalah the past, masa lalu. Marilah kita bicara kenyataan. Yang dilihat adalah kebesaran Allah saja. Biar hati kita adem dan tenang. Apapun fakta, kenyataan, data kita jangan sampai terucap pada diri sendiri, apalagi terucapkan, tercetuskan kepada orang lain. Ini akan berakibat fatal. Sebab ada hadis yang mengatakan ucapan adalah doa. Rasulullah bersabda, kullu kalam doa, yang artinya setiap perkataan merupakan doa. Jadi mulai hari ini dan seterusnya, bila ada anak-anak kita, anak-anak tetangga, ada anak muda, ada orang tua yang berkata besar, beromongan besar, cita-cita ingin jadi presiden, menteri, punya perusahaan yang besar dan lain-lain. Kita sebagai orang tua, kita sebagai gurunya, harusnya responnya adalah amin, bukan malah potong kompas, menyela, mengecilkan dan sebagainya. Sebab hadis di atas mungkin saja ketika orang itu berkata kepada kita, saya pengen jadi big boss, lantas Allah mengabulkan doanya, kita adalah orang yang pertama kali dicari orang tersebut untuk berterima kasih. Berikut contoh-contoh orang yang punya omongan besar dan kekuatan doa. Yang pertama, orang yang bertuhankan, orang yang tidak bertuhankan Allah saja, yang bernama Elon Musk. Dia warga negara Afrika Selatan. Ketika berusia
9 tahun dia mengumpulkan teman-temannya dan berkata, "Come here, look the moon. Is it far or near?" Teman-temannya mengatakan, "Oh, it is too far. You are crazy, Elon." Tetapi Elon mengatakan, "No, it is very near. I will catch it the moon." Pada usia 11 tahun, dia hijrah ke Amerika dan dia membuat game-game yang beredar ke seluruh negeri, termasuk di Indonesia. Dan dia juga adalah produser film Iron Man. Dan dialah orang sipil yang pertama kali menginjakkan kakinya di bulan ketika menikah di sana, dan sekarang dia adalah salah satu orang yang kaya raya di Amerika. Yang kedua, contoh dari omongan yang besar, ada salah satu anak yang tempat tinggalnya di Sulawesi, sekitar 600 km dari tempat tinggalnya di kota Sulawesi Selatan. Semenjak kecil sampai usia kelas 3 SMA, kalau ngomong Amerika, dia dibesarkan dari keluarga miskin. Dia bukan termasuk orang yang pintar, dia tidak punya apa-apa, namun dia hanya punya Allah. Pada usia kelas 3 SMA, dia berkata kepada ibunya, "Bu, setelah saya lulus dari SMA, doakan saya agar bisa kuliah di Amerika." Ibunya mengangguk dan mendoakan anaknya yang punya omongan besar itu. Ketika dia mencoba mengikuti seleksi tes masuk perguruan tinggi, gatot alias gagal dan memutuskan untuk kerja saja. Saat itu zamannya Bapak Presiden Soeharto yang mencanangkan program padat karya. Dia bekerja di Dinas Kelautan bagian Timur. Dari situlah dia akan menjadi orang hebat. Kenapa? Ada seorang profesor dari Amerika berkunjung di Indonesia, tepatnya di Sulawesi, dalam rangka riset di Sulawesi bagian Timur. Sejalan-jalannya anak itu mengontrol laut. Dan akhirnya bertemu dari profesor yang dari Amerika itu, dari yang tidak mengerti bahasa Inggris, dari yang tidak mengerti kelautan, dia sekarang mengenal kelautan. Dari yang tidak mengenal dolar, dia sekarang mengenal dolar. Singkatnya, profesor itu riset di Sulawesi bagian timur selama 6 bulan. Dan ketika hendak pulang ke negaranya, dia berpesan, "Temenin saya pulang ke Amerika." Nah, dari sinilah dia kuliah S1-nya di Amerika tanpa tes apa-apa dan gratis sekolah di Amerika. S2-nya kuliah di Inggris dan S3-nya kuliah di Jepang. Inilah hebatnya kalau kita punya omongan besar dan hebatnya doa dari orang tuanya. Hadirin rahimakumullah, pembahasan yang kedua adalah the power of praying. Mengapa kita harus berdoa dan apa manfaatnya? Di sini saya ingin mengajak hadirin mengingat kembali saat siang yang panas dan terik saat di bulan puasa Ramadan. Saat itu Anda duduk melihat di televisi, kemudian setelah saat itu muncullah iklan. Kebetulan saat itu adalah iklan marjan rasa melon. Maka terlintaslah pikiran atau unek-unek muncul, ya Allah, kalau ini nanti buka puasa minum marjan, sepertinya enak sekali. Tidak lama kemudian muncul lagi iklan sarden. Lantas unek-unek lain muncul, ya Allah,
Saat azan maghrib pun tiba, dan saat itu ibu Anda menghidangkan minuman marjan, rasa melon dan sarden di depan Anda. Apakah ini sebuah kebetulan belaka atau Allah sedang mengabulkan doa kita? Itulah kehebatan doa. Mintalah segala sesuatu kepada Allah, Tuhan semesta alam, seperti yang dikatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sebelum khutbah kedua, saya akan buatkan konklusi kesimpulan khutbah kali ini. Perhatikan dan benerin omongan kita, langkah kita, impian kita. Jangan sampai impian kita terlalu kecil, sempit, pangap dan lain-lain, sehingga kita tidak bisa move on kemana-mana dan kita menjadi delusion. Boleh jadi orang lain, orang tua sendiri, keluarga, suami atau istri tidak percaya akan adanya perubahan pada diri kita sendiri. Tetapi kita, Anda sendiri harus percaya akan adanya perubahan pada kita atas izinnya Allah. Karena itu berdoalah kepada Allah apa yang kita inginkan berupa sesuatu yang besar dan menggelegar. Don't stop praying. Jangan berhenti berdoa. Jangan tidak punya mimpi yang besar atau punya omongan yang besar. Karena bisa jadi kalau kita berhenti bermimpi, berarti berhenti sampai di situ saja. Ambillah contoh kisah yang inspiratif, bagus dan menggelegar, seperti kisah-kisah di atas. Walau Tuhannya bukan Allah, seperti Elon Musk. Contoh kisah di atas adalah kisah dari orang lain. Berikut kisah ini saya persembahkan kepada hadirin yang ada di sini, yaitu kisah saya sendiri. Beberapa tahun yang lalu, walaupun saya sudah memiliki mobil Innova, saya selalu ngomong yang besar pada diri sendiri, ke teman-teman, dan kepada Allah saja tentunya. Apa yang saya katakan pada saat itu dan sebelum mobil yang baru, saya katakan kepada mereka, Fortuner. Alhamdulillah, terbukti kesampaian juga. Saya bisa memiliki mobil Fortuner di minggu ini. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada khutbah kali ini, dan semoga bermanfaat pada semua hadirin yang ada di sini. Selamat mencoba ilmu menceplak omongan dan kekuatan doa. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Ilham liman jasada wa safa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa habibuhu wa khaliluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله إذا الله اعلموا أن الله يحب مكارم الأمور ويكره سفاسفها يحب من عباده أن يكونوا في تكميل إسلامه وإيمانه وإنه لا يهدي القوم الفاسدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الله